warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menjalankan kegiatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rusdi Ansori Harhab MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen organisasi pendidikan. Di sini saya Syahrani Yumna Irfani dengan NIM 0306212130 dari kelas PGBI 4 semester 7 akan menyampaikan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita belajar tentang operasionalisasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan. Sebelum itu, fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Terdapat 4 proses manajemen, yaitu yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan pendidikan sendiri adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain dalam aktivitas pendidikan. Kemudian memprediksi keadaan dan perumusan tindakan kependidikan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki dalam pendidikan. Nah, selain itu ada pun manfaat dari perencanaan dalam pendidikan ini, yaitu yang pertama, adanya penentuan tujuan lembaga pendidikan sebagai tolak ukur perencanaan pendidikan sesuai dengan tingkatan dan jarak tempuh pelaksanaan kependidikan. Yang kedua, adanya upaya meletakkan landasan kebijakan dan langkah-langkah operasional kerja lembaga pendidikan yang tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi kerja di bidang kependidikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan ini berfungsi sebagai landasan pengembangan yang memungkinkan lembaga pendidikan untuk menetapkan tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Rencana strategis membantu lembaga untuk merumuskan visi dan misi yang sesuai dengan tujuan pendidikan, termasuk aspek akademis, moral, dan keagamaan. Nah, selanjutnya yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Organizing sendiri merupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan secara efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini seharusnya dapat memperhatikan fungsi-fungsi utama dalam organisasi yang dicirikan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikiran. Yang keempat, adanya kesatuan perintah. Para bawahan hanya memiliki seorang atasan langsung, darinya ia menerima perintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian ini sebagai fungsi manajemen kedua memiliki fungsi, yaitu untuk menentukan struktur organisasi lembaga pendidikan. Hal ini bisa mencakup pembentukan departemen atau unit yang fokus pada pengajaran dan pelajaran agama, etika, dan moral. Yang ketiga ada actuating atau pergerakan. Menurut George R. Terry dalam Sunarto 1987, dia mendefinisikan bahwa actuating sendiri ini adalah tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pergerakan atau actuating melibatkan implementasi rencana dan pengambilan tindakan untuk mencapai tujuan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap anggota lembaga, baik siswa maupun staf, terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan. Aktivitas ini melibatkan penerapan kurikulum, metode pengajaran yang sesuai dengan nilai pendidikan, dan pengembangan aktivitas ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter siswa. Yang keempat yaitu ada controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang dihasilkan. Penilaian pelaksanaan atau performansi
serta bila mana perlu diambil tindakan kolektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Fungsi ini mendorong setiap lembaga pendidikan untuk mengontrol elemen-elemen penting seperti penyesuaian lingkungan fisik, modifikasi mode atau kemampuan, memberikan motivasi pada anggota organisasi untuk mencapai tujuan dengan optimal. Dengan kontrol ini, berbagai kekurangan yang ada dapat terlibat dan bisa segera dilakukan adanya perbaikan. Nah, dari keempat fungsi manajemen tadi dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan keempat fungsi manajemen secara komprehensif, lembaga pendidikan Islam dapat mencapai perkembangan yang holistik dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya membentuk struktur administrasi yang efisien, melainkan juga mengarah pada penyelenggaraan pendidikan yang kaya nilai dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.